Demokrasi dalam pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Nur Aina Nabila dengan nomor induk mahasiswa 0101111003, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam A, semester 7, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Ceramah ini merupakan praktek dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, Bapak Dr. Azhar MA. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudariku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah waliyan mursyidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hingga detik ini. Salawat bertangkaikan salam kita persembahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara kita, Indonesia adalah negara yang demokratis, yang dimana keberlangsungan negaranya memiliki pedoman atau berlandaskan dengan kalimat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun demokrasi ini sendiri sudah dilakukan jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada zaman Yunani sebagai kebudayaan masyarakat pada saat itu, namun Islam juga diajarkan mengenai demokrasi yang dimana salah satu aspek di dalamnya adalah musyawarah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amru syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang beriman mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan demokrasi dalam Islam atau yang disebut dengan demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalamnya, dalam kebijakan politik tersebut, dalam sebagai kerangka dalam demokrasi tersebut. Islam mengajarkan umatnya untuk berdemokrasi, dan ada 5 prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau dengan cara musyawarah, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Yang maksud dalam urusan itu adalah urusan mengenai yang bersangkut dengan kepentingan-kepentingan umum. Yang kedua adalah adil atau adalah. Artinya adalah menegakkan hukum di berbagai sektor kehidupan hingga berjalannya suatu keadilan dan kebijaksanaan bagi semua orang, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat bermusyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat adalah tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipkan amanah wajib bertanggung jawab
di depan Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang mempercayakan mereka atas amanah tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan prinsip amanah tersebut dalam suatu hadis yang artinya tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, yaitu terakhir adalah kebebasan atau al-huriyah. Bagi orang-orang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali sehingga mereka merugikan orang-orang yang di lingkungan sekitar ataupun bahkan merugikan diri mereka sendiri. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup ceramah saya pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa rahmatika ya Allah. Allahumma takhtimna bi husnil khotimah wa la takhtimna illa bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum